Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, masih sehat ya? Nah, hari ini kita lanjut pelajaran kita dengan hadis ya. Ini pada pelajaran keempat, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Langsung saja ibu bacakan bunyi hadis dan artinya. Anak-anak ibu yang di rumah, ayo silakan diikuti. Buka bukunya halaman 29. An ibni Abbasi radhiyallahu anha an Rasulillah qala laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Nah, inilah bunyi hadis tentang menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Apa artinya? Artinya bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang muda ulang ya nak, orang muda di antara kami dan tidak menghormati orang yang tua. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, itulah bunyi hadisnya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di bukumu ada penjelasan singkat tentang hadisnya. Ibu akan bantu kamu untuk membaca. Yuk sama-sama kita baca. Hadis di atas dengan jelas memberikan pengertian kepada kita tentang keutamaan menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua daripada kita. Menghormati mereka adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan orang yang tidak menghormati mereka berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Paham ya? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Faman ahabba zaha anin nari wa yadkhulal jannata faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi." Artinya, barang siapa yang senang atau ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ajal menjemputnya sedang ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ia memperlakukan orang lain dengan sesuatu atau adab yang ia senang apabila dirinya diperlakukan demikian. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di sini sangat dijelaskan ya betapa pentingnya kita menghargai, menghormati orang yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Jadi kamu harus menghormati abang kamu, kakak kamu, orang tua, apalagi orang tua ya. Dan dengan adik juga harus sayang karena itu ada hadisnya. Nah, di sini dijelaskan ada adab bergaul dengan orang yang lebih muda. Siapa yang disebut orang yang lebih muda? Orang lebih muda itu sudah pasti orang yang umurnya ada di bawah kamu. Bisa jadi adik kelas, adik kandung, atau teman-teman di rumah yang lain yang lebih muda dari kamu ya. Yuk langsung saja kita baca bagaimana caranya. Nah, di sini ada disebutkan 5 cara ini bergaul dengan orang yang lebih muda. Yang pertama, memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka. Jadi kamu harus menyayangi dengan kasih sayangmu yang tulus ya, dan membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Jangan mengajari yang tidak-tidak, itu tidak boleh ya. Yang kedua, memberikan contoh dengan berbuat sesuai
ucapanmu. Jadi kamu misalnya mau mengajari adik nggak boleh nakal atau nggak boleh begitu, kamu juga harus, kamu lebih utamanya harus memberikan contohnya dulu, jangan asal bicara saja. Dikasih contoh yang baik ya, karena anak kecil itu biasanya dia meniru apa yang dia lihat. Ayo yang ketiga, berbicara dengan sopan kepadanya, harus lemah lembut ya, jangan kasar ya. 4, menolong bila ia dalam kesulitan. Karena kamu lebih tua, jadi kalau dia mendapatkan kesulitan, kamu harus segera membantunya. Kamu kan lebih kuat, kamu lebih besar ya, maka kamu harus menolongnya dalam hal apapun, apalagi dalam hal yang baik. 5, bersabar menghadapi kemauannya. Kalau anak kecil itu biasanya rewel ya, apalagi adik kandung, mau ini, mau itu, mengkek. Jadi kamu harus sabar, kamu harus lebih bersabar lagi karena kamu lebih besar, lebih dewasa, lebih paham ya, daripada dia masih kecil, dia belum tahu apa-apa, dia hanya menginginkan apa yang dia mau. Oke ya. Yang di bawahnya ada lagi. Yang kedua, bagaimana nih adab bergaul dengan orang yang lebih tua? Ya, anak-anak ibu bisa lihat ya bukunya ya. Yang pertama, menempatkannya di tempat yang layak ketika di sebuah majelis. Maksudnya bagaimana? Jika kamu di masjid atau di sebuah pengajian atau dimanapun, jika ada orang yang lebih tua dari kamu, itu paman atau ada tetangga, kakek-kakek, bapak-bapak ya yang lebih tua dari kamu, jika kamu menemukannya di sebuah majelis, kamu utamakan dia untuk duduk di depan, kamu hormati dia. Ya, jadi kamu belajar untuk lebih sopan. Wah, banyak ini ya. Ada sampai 8. Ayo kita lanjut lagi. Yang kedua, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik. Yang ketiga, berusaha tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduknya. Jadi kalau misalnya lagi di kelas, lagi di rumah, ada orang yang lebih tua dari kamu, duduknya di bawah, kamu tidak boleh duduk di kursi ya, itu suatu adab ya nak, kamu harus duduk di bawah. Yang keempat, mendengarkan apabila beliau sedang berbicara. Yang kelima, tidak memotong ucapannya ketika sedang berbicara. Jadi kalau misalnya ada orang tua kamu lagi berbicara, kamu tidak boleh memotongnya, dengarkan dulu sampai selesai. Kalau kamu mau berkomentar setelah dia selesai berbicara ya. Yang keenam, memanggilnya dengan panggilan yang terhormat yang sesuai dengan kedudukan beliau seperti bapak, ustadz, kakek, abang atau yang lainnya. Nah, lanjut yang ketujuh, mendahulukannya ketika makan, minum dan lain-lain. Jadi kalau lagi di meja makan, di situ ada abang, papa, paman atau ibu gitu ya. Kamu harus mendahulukan mereka karena mereka lebih tua dari kamu. Dan yang terakhir, terlebih dahulu mengucap salam, menyapa dan berjabat tangan. Itulah tadi adab-adab yang harus kita perhatikan dalam menghormati orang yang lebih tua. Yuk kita lanjut, apa sih hikmah dari hadis tentang kewajiban menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda? Nih di sini ada hikmahnya ya. Yang pertama itu kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Seperti tadi ya, bisa abang, paman, om, tante, ibu, siapa saja. Yang kedua, kita harus menyayangi orang yang lebih muda daripada kita. Yang ketiga, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda adalah sunnah Nabi. Ini yang terpenting ya, sunnah Nabi. 4. Agar terhindar dari azab neraka, maka hormatilah yang tua dan sayangi yang lebih muda. Oke, paham ya anak-anak ibu? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Bisa dibaca-baca lagi di rumah. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.